Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Indonesia kembali memperketat arus keluar masuk negara selama penerapan peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sekjen Kementerian Sosial berikan pernyataan terkait penyebab Menteri Sosial marah-marah yang menjadi sorotan publik. Ketua MPR RI soroti sikap emosional Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Polisi masih selidiki kasus dugaan CPNS fiktif yang menyeret anak publik figur Nia Daniati. Mengantisipasi banjir dampak musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta lakukan giat gerebek lumpur di Kali Mokerfart, Jakarta Barat. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyoroti sikap emosional Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Gorontalo beberapa waktu lalu. Hal tersebut dinilai akibat Menteri Sosial kelelahan dalam menjalankan tugasnya. Ketua MPR RI yang akrab disapa Bamsud ini menyarankan Mensos Risma untuk istirahat sejenak karena ia melihat sosok Risma merupakan pekerja keras yang telah dibuktikan prestasinya saat menjadi wali kota Surabaya dan saat ini sebagai Menteri Sosial. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyoroti sikap emosional Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang dinilai akibat kelelahan dalam menjalani tugasnya. Ketua MPR RI yang akrab disapa Bamsud ini menyarankan Mensos Risma untuk istirahat sejenak karena ia melihat sosok Risma merupakan pekerja keras yang telah dibuktikan prestasinya saat menjadi wali kota Surabaya dan saat ini sebagai Menteri Sosial. Namun, dirinya pun menyayangkan sikap Risma yang kerap marah-marah kepada bawahannya lantaran Bamsud menuturkan bahwa seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan permasalahan. Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini memarahi seorang pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Gorontalo. Hal itu diduga karena terdapat perbedaan data bansos yang mengakibatkan pendistribusian tidak tepat sasaran. Pemerintahan dimanapun yang saya ketahui itu harus menjadi contoh teladan daripada orang-orang yang dipimpinnya. Kami saja atau kita saja sebagai katakanlah pimpinan di level kecil pun kalau marah dengan bawahan itu biasa kita panggil dalam satu ruangan, 4 mata, kita marah keras nggak apa. Yang terpenting adalah pesan sampai tapi harga diri seseorang tidak boleh dilukai. Ya. Nah, kan sempat juga Bu Risma pernah marah di bulan Juli itu adalah minta pegawainya yang dimarahkan itu pindah saja ke Papua. Ini kan cukup mengkhawatirkan dan membuat resah masyarakat di Papua. Harusnya Bu Risma justru memindahkan orang-orang terbaiknya, tidak sih Mas melihatnya ke Papua itu? Ya, menurut saya mungkin Bu Risma terlampau kerja keras sehingga barangkali memerlukan istirahat, rileks ya supaya pikirannya lebih jernih dan terbuka. Saya berharap Bu Risma sebagai sosok pemimpin yang luar biasa, memimpin Surabaya, memimpin wilayah Surabaya. Mungkin karena kerja kerasnya beliau yang luar biasa itu, maka mungkin perlu dijaga keseimbangannya. Ya. Tapi kalau bicara soal prestasi, beliau luar biasa dan kami memberikan apresiasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyoroti sikap emosional Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Gorontalo beberapa waktu lalu. Hal tersebut dinilai akibat Menteri Sosial kelelahan dalam menjalankan tugasnya. Ketua MPR RI yang akrab disapa Bamsud ini menyarankan Mensos Risma untuk istirahat sejenak karena ia melihat sosok Risma merupakan pekerja keras yang telah dibuktikan prestasinya saat menjadi wali kota Surabaya dan saat ini sebagai Menteri Sosial. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyoroti sikap emosional Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang dinilai akibat kelelahan dalam menjalani tugasnya. Ketua MPR RI yang akrab disapa Bamsud ini menyarankan Mensos Risma untuk istirahat sejenak karena ia melihat sosok Risma merupakan pekerja keras yang telah dibuktikan prestasinya saat menjadi wali kota Surabaya dan saat ini sebagai Menteri Sosial. Namun,
Dirinya pun menyayangkan sikap Risma yang kerap marah-marah kepada bawahannya, lantaran Bamsud menuturkan bahwa seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan permasalahan. Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini memarahi seorang pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Gorontalo. Hal itu diduga karena terdapat perbedaan data bansos yang mengakibatkan pendistribusian tidak tepat sasaran. Pemerintahan dimanapun yang saya ketahui itu harus menjadi contoh teladan daripada orang-orang yang dipimpinnya. Kami saja atau kita saja sebagai katakanlah pimpinan di level kecil pun kalau marah dengan bawahan itu biasa kita panggil dalam satu ruangan, 4 mata, kita marah keras nggak apa. Yang terpenting adalah pesan sampai tapi harga diri seseorang tidak boleh dilukai. Ya. Nah, kan sempat juga Bu Risma pernah marah di bulan Juli itu adalah minta pegawainya yang dimarahkan itu pindah saja ke Papua. Ini kan cukup mengkhawatirkan dan membuat resah masyarakat di Papua. Harusnya Bu Risma justru memindahkan orang-orang terbaiknya, tidak sih Mas melihatnya ke Papua itu? Ya, menurut saya mungkin Bu Risma terlampau kerja keras sehingga barangkali memerlukan istirahat, rileks ya supaya pikirannya lebih jernih dan terbuka. Saya berharap Bu Risma sebagai sosok pemimpin yang luar biasa, memimpin Surabaya, memimpin wilayah Surabaya. Mungkin karena kerja kerasnya beliau yang luar biasa itu, maka mungkin perlu dijaga keseimbangannya. Ya. Tapi kalau bicara soal prestasi, beliau luar biasa dan kami memberikan apresiasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat memberikan pernyataan bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini sudah meminta maaf kepada Gubernur Gorontalo setelah aksi marah-marahnya mendapatkan sorotan di publik. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat memberikan pernyataan bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini sudah meminta maaf kepada Gubernur Gorontalo setelah aksi marah-marahnya mendapatkan sorotan di publik. Heri mengatakan bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini sudah mengirimkan permintaan maafannya melalui anggota Komisi 8 DPR RI yang kemudian diteruskan kepada Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi. Menurut informasi yang beredar, Menteri Sosial Tri Risma hari ini memarahi pegawai Dinas Sosial Gorontalo terkait data penerima bansos program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran. Hal itu dijelaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat bahwa pegawai yang dimaksud tersebut bukanlah pejabat atau ASN Provinsi Gorontalo, melainkan pendamping program Keluarga Harapan yang merupakan bawahan Menteri Sosial. Ia menuturkan kemarahan Menteri Sosial melainkan seperti seorang ibu yang mengoreksi kesalahan anaknya. Udah saling memaafkan. Sudah saling memaafkan. Ibu sendiri punya inisiatif minta maaf kepada Ibu Ida, berarti udah ketemu anggota dengan Komisi 8 dan Bu Ida mungkin forward permintaan maaf Bu Risma ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur langsung menjawab meminta maaf juga kepada Bu Risma karena ini lebih pada miskomunikasi kan. Contoh Pak Gubernur mengatakan bahwa itu pegawai dinas, padahal itu kan anak-anak tanda petik Kemensos kan, pendamping PKH ya. Sebagai seorang ibu pada anak kalau ada kekeliruan kan wajar lah menegur kan. Dan memang beliau mengingatkan kepada kita semua bagaimana peran Pemda sebetulnya yang harus dioptimalkan kalau terkait dengan DTKS gitu. Nah, bahwa di dalam kaitan program ada pendamping. Nah, pendamping inilah yang harus punya tanggung jawab mengecek validitas data kan dan updating data yang sudah dilakukan oleh Pemda. Jadi sebetulnya kan mekanismenya data diusulkan untuk pembaruan di DTKS. Nah, kemudian itu kan ada yang PKH tambahan. Nah, itulah yang mekanisme seperti itu yang kemarin kurang tersampaikan oleh pendamping. Jadi seolah Kemensos yang mencoret, padahal bukan mencoret. Ada datanya, tapi itu data tambahan PKH yang memang masih dalam proses untuk penyaluran. Jadi miskomunikasi karena proses waktu Ibu memimpin sidang itu kan, memimpin rapat itu sangat ketat gitu. Banyak aspek yang dibahas oleh Ibu gitu. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Farhan Fernanda melaporkan untuk Sinpo TV.
Indonesia kembali memperketat arus keluar masuk negara. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, berbagai persyaratan pun diberlakukan bagi warga asing yang ingin masuk NKRI. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito menjelaskan, persyaratan tersebut berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Indonesia kembali memperketat arus keluar masuk negara semasa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Berbagai persyaratan pun diberlakukan bagi warga negara asing yang ingin masuk NKRI. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito menjelaskan, persyaratan tersebut berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Berdasarkan penjelasan Adhisa Smito, saat ini hanya perjalanan dari Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, dan New Zealand yang diperbolehkan masuk ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai di Bali. Pendatang dari negara tersebut wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina dan tes yang berlaku di Indonesia sebelum diizinkan masuk ke Indonesia, dan apabila tidak memenuhi persyaratan akan diminta untuk pulang ke negara asalnya. Bandar Udara Ngurah Rai di Bali akan dibuka untuk pelaku perjalanan internasional dari Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, dan New Zealand pada tanggal 14 Oktober 2021. Semua pendatang wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina dan tes sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sebelum diizinkan masuk ke Indonesia. Apabila tidak memenuhi persyaratan, akan diminta untuk pulang ke negara asalnya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Lodwig Friedrich Paulus menyampaikan sejumlah harapan kepada Tentara Nasional Indonesia yang tengah merayakan hari ulang tahun ke-76. Wakil Ketua DPR RI Lodwig Friedrich Paulus sampaikan sejumlah harapan kepada Tentara Nasional Indonesia yang tengah merayakan ulang tahun ke-76. Ia menilai 76 tahun merupakan angka yang matang bagi organisasi, sehingga hal tersebut harus menjadi pegangan setiap prajurit TNI dalam melakukan kegiatannya baik berinteraksi dengan rakyat maupun dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mengambil tema Bersatu Berjuang Kita Pasti Menang, hal itu dirasa relevan dengan kondisi terkini di Indonesia yang dituntut untuk tetap bersatu dan terus berjuang agar bangsa ini dapat menang dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Terlebih menurutnya nantinya TNI akan memiliki Panglima TNI yang baru sehingga dapat membawa perubahan di tubuh TNI ke depannya. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan Dirgahayu TNI dalam ulang tahun yang ke-76 tanggal 5 Oktober 2021. 76 tahun artinya suatu organisasi itu telah matang. Namun saya perlu mengingatkan kepada TNI kembali lagi melihat jati diri TNI. Bahwa TNI adalah tentara rakyat, ya, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Itulah yang menjadi pegangan bagi setiap prajurit TNI dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, dalam berinteraksi baik dengan rakyat, dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya maupun dalam rangka melakukan pembinaan. Nah, tahun ini TNI berulang tahun dan mengambil katakan tema, ya, TNI Bersatu, Berjuang, dan dikatakan kita pasti menang. Saya pikir tema ini sangat relevan dan kondisi kekinian bangsa Indonesia. Memang kita dituntut tetap bersatu, ya. Kita dituntut terus berjuang sehingga dengan keyakinan itu diharapkan TNI pasti menang. Menang dalam kondisi kekinian artinya tidak dalam perang, tetapi dalam menghadapi segala permasalahan bangsa yang kita hadapi. Nah, apa yang tentunya saya sebagai purnawirawan yang kebetulan juga anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi TNI sebagai mitra tentunya, bahwa kita tahu kita punya konsep pembinaan kekuatan yaitu minimum essential force. 3 range telah dilakukan, insya Allah akan berakhir
pada tahun 2024. Nah, ini adalah minimum essential force. Kalau dikatakan minimum essential force, tentunya kita tidak berharap postur pertahanan yang diharapkan adalah postur ideal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Puluhan anggota kepolisian Polsek Metro Taman Sari dan jajaran aparatur sipil Kecamatan Taman Sari mendatangi kantor Koramil Taman Sari. Kedatangan jajaran 3 pilar ini untuk memberikan selamat kepada Koramil 01 Taman Sari dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-76. Puluhan anggota kepolisian Polsek Metro Taman Sari dan jajaran aparatur sipil Kecamatan Taman Sari hari ini mendatangi kantor Koramil Taman Sari. Kedatangan jajaran 3 pilar ini untuk memberikan selamat kepada Koramil 01 Taman Sari dalam rangka HUT TNI yang ke-76. Dengan dipimpin Kapolsek Metro Taman Sari dan Camat Taman Sari, puluhan anggota kepolisian Polsek Metro Taman Sari dan jajaran aparatur sipil negara Kecamatan Taman Sari mendatangi markas Koramil 01 Taman Sari. Tujuan dari para anggota kepolisian dan para ASN Pemkot Jakarta Barat ini yaitu ingin memberikan kejutan dan merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-76. Selain menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, mereka juga membawa nasi tumpeng sebagai wujud perayaan yang akan dipotong dan dinikmati bersama dengan para anggota Koramil, Polsek Metro Taman Sari dan pihak Kecamatan Taman Sari. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara TNI, Polri, dan Pemkot. Terima kasih kepada senior saya, Pak Kapolsek, Pak Camat, beserta 3 pilar, rekan-rekan, lurah, Pak Wakil, Pak Polsek Taman Sari. Ini sungguh buat kita semua, terutama kami 3 yang sangat kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita ke depan semakin sinergi dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada negara dan bangsa yang kita cintai. Usai prosesi serah terima tumpeng, selanjutnya para anggota Polri dan Koramil Taman Sari bersama-sama bernyanyi dan berjoget merayakan HUT TNI ke-76 tahun. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Polisi masih menyelidiki kasus dugaan CPNS fiktif yang menyeret Olivia Natania dan suaminya Rafli Entilaar. Olivia sendiri merupakan anak dari penyanyi senior Nia Daniati. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan polisi sudah mengecek ke lokasi penyelenggaraan seleksi CPNS fiktif yang disebut berada di Gedung Bidakara, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi masih menyelidiki kasus dugaan CPNS fiktif yang menyeret Olivia Natania dan suaminya Rafli Entilaar. Olivia sendiri merupakan anak dari penyanyi senior Nia Daniati. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan polisi sudah mengecek lokasi penyelenggaraan seleksi CPNS fiktif yang disebut berada di Gedung Bidakara, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Yusri menuturkan pihaknya juga memeriksa pengurus Gedung Bidakara untuk mengambil keterangannya. Yusri pun tidak merinci hasil pemeriksaan terhadap pengurus Gedung Bidakara. Menurutnya, kasus ini masih dalam ranah penyelidikan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa pelapor sudah kita undang untuk klarifikasi. Ya, pelapornya adalah saudara K, kemudian terlapornya adalah saudara N dan juga saudari N, ON dan saudara RN. Ya, hari Kamis yang lalu sudah kita interview, sudah kita ambil keterangan si pelapor, saudara K, kemudian juga Jumat berlanjut beberapa saksi-saksi dari saudara K, ada 4 orang yang kita lakukan interview untuk diambil keterangannya. Rencana kegiatan hari ini, ya, hari ini kita dari tim penyidik sudah melakukan pengecekan langsung ke Gedung Bidakara, Jakarta Selatan sana. Kita juga sudah mengambil keterangan ada pengurus dari Gedung Bidakara
Kemudian kita rencanakan hari ini korbannya, ya, korbannya kita lakukan, kita ambil keterangannya hari ini. Ini kita jadwalkan hari ini. Mudah-mudahan bisa hadir untuk kita ambil keterangannya. Diketahui, salah satu korban melaporkan Olivia Natania dan suaminya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanggal 23 September 2021 dengan pasal 378 dan pasal 372 serta pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin melaporkan untuk Simpo TV. Anak dari penyanyi lawas Nia Daniati, Olivia Natania, dan suaminya Rafli Novianto Tilaar tidak memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan kasus dugaan penipuan CPNS. Keduanya diminta diperiksa pada Senin 11 Oktober 2021 pekan depan. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Olivia Natania dan suaminya Rafli Novianto Tilaar. Penjadwalan ulang ini dilakukan karena Olivia Natania dan Rafli Novianto Tilaar tidak memenuhi pemeriksaan pada hari Selasa 5 Oktober 2021 terkait kasus dugaan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat CPNS. Anak dari penyanyi lawas Nia Daniati, Olivia Natania dan suaminya Rafli Novianto Tilaar tidak hadir memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan kasus dugaan penipuan CPNS. Keduanya minta diperiksa pada Senin 11 Oktober 2021 pekan depan. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Olivia Natania dan suaminya Rafli Novianto Tilaar. Penjadwalan ulang ini dilakukan karena Olivia Natania dan Rafli Novianto Tilaar tidak menghadiri pemeriksaan pada hari Selasa 5 Oktober 2021 terkait kasus dugaan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat CPNS. Yusri mengungkapkan pihak telah memeriksa sejumlah saksi dan korban dalam kasus ini. Dari informasi yang diperoleh pihak kepolisian, Yusri menyampaikan jumlah korban penipuan cukup banyak. Namun sejauh ini baru ada 5 orang yang melaporkan. Yusri berharap kedua terlapor ini dapat kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tentang adanya laporan polisi dari pengacara dari 5 orang korban masalah yang melaporkan tentang adanya penipuan terhadap janji yang diberikan oleh terlapor itu bisa menjadi CPNS, kemudian jadi anggota TNI maupun jadi anggota Polri. Ya, ini laporan dari pengacaranya para korban bahwa kedua orang ini bisa menjadikan mereka semua menjadi CPNS, terus anggota TNI maupun anggota Polri, dengan menyampaikan ada beberapa nama-nama tokoh-tokoh yang bisa membantu untuk bisa meloloskan mereka semuanya. Walaupun memang dari pihak terlapor sedikit sudah menyampaikan bahwa itu cuma membuka kursus katanya, ya. Makanya kita butuh keterangan dari terlapor untuk bisa menjelaskan, karena pelapor-pelapornya sudah semuanya, pelapornya sudah diklarifikasi dengan membawa bukti-bukti yang ada, kemudian beberapa saksi-saksi korban, ya, ada 5 walaupun informasinya banyak, tapi yang baru melaporkan ke sini ada 5, yang 1 orang yang mewakili 5 orang. Nah, ini yang masih kita tunggu, mudah-mudahan hari Senin nanti para terlapor 2 orang ini bisa hadir. Dari Jakarta, Jihan Nabila Davarizkiano melaporkan untuk Simpo TV. Mengantisipasi banjir dampak musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta lakukan giat gerebek lumpur di Kali Mokerfat, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu pagi. Sebanyak 415 personil gabungan dan 12 alat berat eskavator amfibi Sera, 30 dump truck dari sumber daya air dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur untuk mengurangi dampak banjir. Mengantisipasi banjir dampak musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta lakukan giat gerebek lumpur di Kali Mokerfat, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu pagi. Sebanyak 415 personil gabungan dan 12 alat berat eskavator amfibi serta 30 dump truck dari sumber daya air dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur untuk mengurangi dampak banjir.
Pemprov DKI melakukan pengerukan sedimen lumpur di Kali Mokervart, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu pagi. Program gerebek lumpur ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak banjir khususnya di Jakarta Barat. Sebanyak 12 alat berat eskavator dan dump truck dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur yang tebal di kali dan menormalkan kembali aliran Kali Mokervart. Terkait dengan gerebek lumpur hari ini, personil sebanyak 415. Ya, itu adalah kolaborasi personil gabungan. Kemudian alat berat menurut informasi dari Dinas Tata Air sebanyak 12 alat berat dikerahkan untuk titik ini saja, Semanan ya. Dan 30 dump truck siap hari ini untuk kita kerahkan. Ya, saya informasikan juga selain pengendalian banjir terhadap kali-kali Mokervart dan kali-kali PHP, kita juga melakukan program yang namanya vertical drain, ya, termasuk juga sumur-sumur resapan. Kemudian juga kita melakukan median-median, ya, terhadap jalan-jalan juga kita sudah buat cekungan sehingga kita akan pastikan seluruh jalan yang ada di wilayah Jakarta tidak ada lagi genangan. Selain pengendalian banjir, upaya Pemprov untuk mengatasi banjir juga dengan sumur resapan air. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menepati janji kampanyenya membangun kampung susun di Cakung, Jakarta Timur untuk warga eks Bukit Duri yang mengalami penggusuran pada tahun 2016 silam. Terdapat 75 keluarga yang akan menepati kampung susun yang dirancang untuk aktivitas sosial dan produktivitas warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan di Cakung, Jakarta Timur Kamis pagi menepati janji kampanyenya membangun kampung susun bagi warga eks Duri yang mengalami penggusuran pada tahun 2016 silam. Terdapat 75 kepala keluarga yang akan menempati kampung susun yang dirancang untuk aktivitas sosial dan produktivitas warga. Setelah 5 tahun menjanjikan kampung susun bagi warga eks Bukit Duri yang tergusur oleh kebijakan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya, untuk program pelebaran aliran Sungai Ciliwung, kini Anies Baswedan melunasi janjinya. Sebuah kampung susun yang dibangun di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur yang rencananya akan ditempati oleh 75 kepala keluarga korban penggusuran tersebut. Selain itu, kampung susun ini dirancang untuk memungkinkan warganya melakukan aktivitas sosial layaknya di perkampungan serta aktivitas produktif. Sementara perwakilan dari warga mengaku akan memanfaatkan kampung susun ini untuk meningkatkan kelas sosial dan ekonomi mereka. Bahwa di tempat ini dibangun kampung susun produktif tumbuh Cakung yang akan memfasilitasi 75 kepala keluarga yang semula tinggal di Kampung Bukit Duri yang menjadi korban penggusuran pada bulan September 2016. 5 tahun mereka menanti dan alhamdulillah hari ini kita memulai. Prosesnya memang panjang karena harus semuanya tertib administrasi dan memastikan bahwa semua dijalankan dengan benar, dengan baik. Nah, kita bersyukur karena bangunan yang sekarang sedang dibangun ini merupakan satu konsep perkampungan yang secara rancangan bisa memfasilitasi interaksi sosial masyarakat kampung sebagaimana ketika mereka dulu tinggal di rumah yang bukan rumah susun. Jadi kita ingin kehidupan masyarakat yang guyup, yang saling dekat satu sama lain, itu tetap hidup walaupun secara bangunan fisik berbentuk rumah susun. Yang kedua adalah bangunan yang memungkinkan mereka produktif di rumah. Karena itu rancangannya dibuat dengan ada mezanin, memungkinkan mereka bekerja dari rumah. Ini pengalaman dari pandemi, rumah-rumah kita, terutama rumah susun, hampir semua tidak dirancang sebagai rumah produktif, tapi rumah istirahat. Efeknya ketika harus WFH, mereka kesulitan untuk bekerja dari rumah. Nah, pelajaran itu kemudian menjadi manfaat di tempat ini. Saya mewakili warga Bukit Duri, calon yang akan menempati kampung susun ini. Dalam proses sampai hari ini,
kami warga Bukit Duri menyadari bahwa warga Bukit Duri pun sebagai warga tidak bisa merasa hanya pada pihak yang meminta atau bahasa Jawanya nyadong, hanya meminta, melainkan yang harus terbuka dan belajar bekerja sama, belajar keras, karena Pemprov DKI di sini berperan juga sebagai fasilitator pemberdaya. Kami sedang diberdayakan lewat pengalaman berpartisipasi dan berkolaborasi. Sehingga kampung susun ini tadi ada ruang-ruang ekonomi, diandaikan setelah tinggal 5-10 tahun, warga itu akan naik kelas secara ekonomi, tapi juga secara sosial, secara budaya juga, dan tentu saja sebagai manusia yang mandiri. Itu harapan dari warga. Rencananya kampung susun produktif Tumbuh Cakung ini akan rampung dan mulai ditempati oleh calon penghuni pada Maret 2022 mendatang. Lakukan aktivitas Anda dengan selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta lakukan vaksinasi agar pandemi cepat berlalu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sutradara Alfie Rev tidak berhenti berkreasi mengangkat budaya Indonesia setelah sukses dengan video Wonderland Indonesia. Alfie kembali merilis video terbarunya The Spirit of Papua. Video berdurasi 6 menit lebih ini dirilis pada Jumat 1 Oktober 2021, tepat 1 hari sebelum digelarnya PON ke-20 di Papua. Sutradara Alfie Rev tidak berhenti berkreasi mengangkat budaya Indonesia. Setelah sukses dengan video Wonderland Indonesia, Alfie kembali merilis video terbaru The Spirit of Papua. Video berdurasi 6 menit lebih ini dirilis pada Jumat 1 Oktober 2021, tepat 1 hari sebelum digelarnya PON ke-20 Papua 2021. Di video ini, Alfie hanya menampilkan 2 lagu khas Papua, Sajojo dan Apuse. Video diawali dengan keindahan hutan Papua dan suara burung cendrawasih, dan ditampilkan seorang pria meniupkan kerang berdiri di tengah padang rumput yang dikelilingi pegunungan. Alfie kemudian berjalan ke sebuah dataran dan menancapkan bendera merah putih. Dengan diiringi puisi dalam bahasa Papua, dari tanah-tanah itu keluar bangunan seperti ukiran khas Papua. How I Miss Home, Home Where I Grew Up. Video yang dirilis pada 1 Oktober 2021 lalu itu, saat ini telah mendapatkan 2 juta viewers. Saat ini tanggal 4 Oktober 2021. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita sepekan kali ini, tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.